Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari atmosfer, yaitu lapisan atmosfer. Bagaimana anandaku semua? Sudah siap untuk belajar kali ini? Untuk kali ini kita akan membahas tentang lapisan atmosfer, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Yang pertama adalah lapisan troposfer, merupakan lapisan pertama di lapisan atmosfer kita. Lapisan troposfer ini berada di atas litosfer atau lapisan kulit bumi. Dengan keistimewaannya diantaranya yang pertama, di wilayah ini terdapat gejala cuaca. Cuaca apa saja itu? Yaitu awan, angin, hujan, petir, dan segala sesuatu aktivitas yang terjadi di wilayah ini. Ketinggian di wilayah troposfer ini antara wilayah kutub dengan khatulistiwa itu memiliki perbedaan, yaitu kalau di wilayah kutub ketinggiannya bisa mencapai lebih kurang 8 km, sedangkan di wilayah khatulistiwa ketinggiannya bisa mencapai lebih kurang 16 km. Yang ketiga yaitu adanya hubungan antara suhu dan ketinggian di wilayah troposfer ini, di mana setiap kita naik 100 meter ke udara, maka suhunya akan turun 0,61 derajat Celcius. Kemudian keistimewaan dari lapisan troposfer ini yaitu lapisan ini merupakan lapisan tempat aktivitas jalur transportasi udara, contohnya pesawat terbang. Jadi di lapisan troposfer ini segala transportasi udara akan terlihat sibuk di wilayah troposfer ini. Dan di samping ada keistimewaan yang lain, suhu udara dan ketinggian sangat berperan penting di lapisan ini, di mana suhu udara akan menurun bila ketinggian lapisan troposfer akan meningkat. Fenomena troposfer dengan teramatinya dari perbedaan suhu antara puncak pegunungan dan pantai serta wilayah dataran rendah. Suhu puncak pegunungan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang ada di wilayah pantai atau dataran rendah. Ini sesuai dengan teori Bragg, setiap kenaikan 100 meter maka suhu akan turun 0,61 derajat Celcius. Suhu udara pada permukaan air laut sekitar 30 derajat Celcius rata-rata di permukaan bumi. Dan semakin naik ke atas maka suhu akan semakin turun. Troposfer terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan planeter. Ketinggiannya antara 0 sampai 1 km. Yang kedua yaitu lapisan konveksi. Ketinggiannya 1 sampai 8 km. Dan yang ketiga adanya lapisan tropopause, yaitu ketinggiannya 8 sampai 12 km. Apa itu lapisan tropopause? Merupakan batas antara lapisan troposfer dengan lapisan stratosfer atau lapisan kedua dari atmosfer. Suhu atau temperatur udara di lapisan ini bisa mencapai minus 55 derajat Celcius sampai minus 60 derajat Celcius. Dengan ketebalan lapisan troposfer ini lebih kurang 2 km. Lapisan tropopause ini juga memiliki keunikan atau keuntungan bagi kehidupan di bumi, yaitu sebagai lapisan penyeimbang yang menghubungkan dengan lapisan atmosfer lainnya dalam tingkat lebih tinggi. Lapisan pembatas atau tropopause ini termasuk lapisan atmosfer yang dinilai konstan atau tetap. Artinya, pada lapisan pembatas ini segala unsur
oksigen maupun karbon dioksida yang sudah tidak ada, sehingga dengan begitu makhluk hidup termasuk manusia tidak akan hidup maupun mampu untuk tinggal lama di lapisan ini. Yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Ketinggiannya ada sebagian buku yang bilang antara 18 sampai 49 km, atau ada juga sumber yang menyatakan 15 sampai 60 km. Dari rata-rata ketinggian yang sudah dijabarkan tadi, prinsipnya ketinggian dari stratosfer ini bisa mencapai 60 km dengan minimalnya adalah 15 atau 18 km. Stratosfer merupakan lapisan yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon atau lapisan O3? Lapisan O3 ini atau lapisan ozon ini lapisan yang sangat penting dan dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dan untuk melindungi makhluk hidup serta apapun yang ada di permukaan bumi. Karena pada lapisan ini cahaya matahari langsung yang akan sampai ke permukaan bumi akan diserap oleh lapisan ozon, sehingga di lapisan ozon ini akan dinetralkan sehingga tidak terlalu panas sampai ke permukaan bumi. Seperti pada kasus di akhir-akhir tahun ini, sebagaimana bentuk akibat adanya global warming atau lapisan ozon ini dikhawatirkan akan semakin menipis atau semakin habis. Sinar ultraviolet yang masuk melalui celah lapisan ozon yang menipis tadi tentu akan menimbulkan risiko yang sangat besar bagi kehidupan kita di permukaan bumi, yaitu adanya kanker kulit serta penyakit lain yang mematikan bagi kehidupan makhluk hidup. Efek lain bisa saja dengan adanya panas yang terlalu panas menyebabkan permukaan bumi akan semakin kering, sehingga yang semula merupakan wilayah yang sangat subur bisa menjadikannya sebagai gurun yang sangat luas. Kemudian keistimewaan dari lapisan stratosfer. Di lapisan ini adanya proses inversi suhu, artinya suhu udara akan bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian wilayah stratosfer ini. Ini berbanding terbalik dengan lapisan troposfer, semakin naik maka suhu akan semakin turun. Sedangkan kalau di lapisan stratosfer, suhu akan semakin naik berbanding dengan semakin naiknya ketinggian dari lapisan stratosfer. Dan keistimewaan lainnya, di lapisan stratosfer ini adanya lapisan stratopause, yaitu lapisan pembatas antara lapisan stratosfer dengan lapisan di atasnya yaitu mesosfer. Ketinggian dari stratopause ini antara 50 sampai 60 km, serta di lapisan stratosfer juga ada ditemukan nanti lapisan isotermis, merupakan lapisan paling bawah dari lapisan stratosfer. Setelah lapisan isotermis, berikutnya akan terjadi peningkatan suhu atau temperatur sehingga ketinggiannya lebih kurang sampai 45 km. Yang ketiga yaitu lapisan dari atmosfer kita, yaitu mesosfer. Ketinggiannya bisa mencapai dari 49 km sampai 82 km, atau ada juga sumber lain yang menyatakan dari 60 km sampai 85 km. Dari ketinggian tersebut, Ananda bisa menggunakan keduanya karena bisa saja pengukuran ketinggian tersebut bisa berasal dari wilayah tropis maupun wilayah kutub. Keistimewaan dari lapisan mesosfer ini, yang pertama, lapisan mesosfer merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor yang sampai ke permukaan bumi, yang bisa suhunya mencapai minus 81 derajat Celcius. Di lapisan mesosfer ini, suhu udara sangat tidak stabil karena pada bagian bawah suhu udaranya akan tinggi dan semakin naik suhunya akan semakin turun.
Misalnya pada bagian bawah 100 derajat Celcius, sehingga di saat kita sudah naik, suhunya bisa mencapai minus 100 derajat Celcius. Kemudian setiap kita naik 1000 meter atau 1 kilometer, temperatur udaranya akan turun mencapai 2,50 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian batas antara mesosfer dengan lapisan paling atasnya yaitu termosfer ada mesopause, yaitu lapisan batas antara mesosfer dan termosfer. Suhunya bisa mencapai sekitar minus 100 derajat Celcius. Yang keempat, lapisan termosfer atau lapisan ionosfer. Ketinggiannya bisa antara 82 sampai 800 km atau ada juga sumber yang menyatakan antara 85 sampai 300 km. Keistimewaan dari lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio. Temperatur di malam hari bisa berosilasi antara 300 sampai 1200 derajat Celcius. Sedangkan siang hari temperaturnya bisa mencapai 700 sampai 1700 derajat Celcius. Sungguh suhu yang sangat panas. Kemudian di sini di lapisan termosfer ini terdapat lapisan termopause, merupakan lapisan yang luas dengan ketinggiannya 300 sampai 1000 km. Suhu pada malam hari bisa berkisar antara 300 sampai 1200 derajat Celcius dan pada malam hari bisa antara 700 sampai 1700 derajat Celcius. Osilasi sebenarnya merupakan getaran yang bergerak secara periodik dengan selang waktu yang sama, sehingga sistem atau osilasi biasanya terjadi pada lapisan termosfer. Dan lapisan yang terakhir adalah lapisan exosfer atau decifasister. Pada lapisan ini ketinggiannya bisa mencapai 800 sampai 1000 km. Dan lapisan ini merupakan lapisan paling atas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer pada ketinggian 3150 km ke ruang angkasa atau planet lain serta ke geostasioner. Di saat kita berada pada lapisan exosfer atau lapisan paling luar, ini berbanding terbalik dengan lapisan troposfer. Di saat di lapisan troposfer ini terdapat gejala cuaca atau oksigen yang paling banyak, sedangkan di lapisan exosfer di sini tidak terdapatnya oksigen serta tidak adanya gejala cuaca. Demikianlah tentang lapisan-lapisan atmosfer yang sudah kita pelajari dan sudah kita bahas di kali ini. Bagaimana anandaku semua? Sudah bisa memahami lapisan-lapisan atmosfer yang ada di lapisan atmosfer? Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Untuk lebih memahami tentang materi lapisan atmosfer ini, baiknya Anda kerjakan latihan berikut ini. Oke, demikianlah latihan kita tentang lapisan atmosfer. Semoga Ananda bisa memahaminya dan mengerjakannya dengan baik, dan Ananda pun memahami apa kegunaan lapisan-lapisan yang ada di atmosfer, dan kita dapat mensyukuri dampak manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya lapisan atmosfer ini. Mari kita jaga lapisan atmosfer kita, mari kita jaga iklim dan cuaca kita agar tetap alami dan tidak tercemar. Demikianlah materi kita kali ini. Sekian dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.